Saya sudah bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Nasdem, paling tidak diusung oleh Nasdem, dan PKB, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mas Anies, Caimin, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih diundang. Saya alhamdulillah banget Caimin. Ini adalah wawancara pertama setelah Caimin keluar dari pemeriksaan di KPK. Ini langsung dari sana ke sini nih. Langsung dari, betul, ini hari Kamis tanggal 7 September. Mas Anies sudah duluan tadi nunggu. Ya, karena kita nggak tahu jam berapa keluarnya kan. Betul. Jangan-jangan nggak keluar. Keluar lah. Oh, jangan sampai. Jangan sampai. Terima kasih, alhamdulillah Caimin keluar juga Caimin. Ya. Ya memang saya kan diundang cuma sebagai saksi, di mana saya bersedia dengan sangat terbuka dan membantu KPK menuntaskan semua yang ada kaitannya dengan kementerian ketika saya pimpin. Deg-degan nggak, Cak, sebelum ke sana? Biasa aja sih, karena sebetulnya KPK ini kan undang-undangnya saya yang buat. Jadi waktu reformasi amandemen Undang-Undang Dasar 45, salah satu poin kita mengganti sistem Orde Baru yang korup itu harus ada satu kelembagaan extraordinary yang kemudian menjadi kekuatan efektif mengambil harta kekayaan yang hilang, menghambat terjadinya korupsi. Merebut harta yang hilang kayaknya gagal ya. Akhirnya mencoba berusaha KPK bekerja keras untuk menghambat terjadinya korupsi di tanah air kita. Cak, sorry, maaf, aku klarifikasi dulu ya, Cak ya. Cak, ini beda kasus ya, jadi ada dua kan. Dulu kan sempat ada juga yang waktu Cak Imin jadi Menteri Menaker di eranya Pak SBY. Ini kasus yang kedua, yaitu proteksi tenaga kerja ya, Cak ya. Baru ini. Baru, karena waktu itu ini pengembangan penggeledahan tanggal 18 Agustus kalau nggak salah waktu itu. Berarti agak banyak kasus, Cak. Dua kasus, sebetulnya kasusnya sudah selesai tuntas ya. Tapi kalau setiap pemilu pasti seolah-olah itu dimunculkan, terutama di sosial media gitu. Wajar, setiap kompetisi akan ada orang yang saling mencari kelemahannya, kemudian mengekspos kelebihannya. Tapi saya kira isu tahunan, isu 5 tahunan itu selalu muncul beberapa peristiwa-peristiwa itu. Saya juga surprise, saya tidak menyangka tiba-tiba ada kasus baru ini yang notabene saya hampir sama sekali lupa, mengingat-ingat pun agak susah. Itu kira-kira berapa tahun ya? 11 atau 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu yang tidak mudah buat saya mengingat-ingat peristiwa apa kira-kira itu. Akhirnya tadi berhasil, agak lama dikit karena saya harus dipandu untuk mengeksplor apa yang terjadi sesungguhnya. Caimin, ini saya mau klarifikasi lagi Caimin. Sebenarnya Caimin udah dapat surat panggilan dari KPK itu tanggal berapa, Cak? Saya dipanggil itu Jumat malam sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi. Itu surat pertama panggilan sebagai saksi ya, Cak ya? Saya sudah di Surabaya, dikabarin di rumah ada surat dari KPK. Kaget saya. Loh, apa suratnya? Nggak ada yang berani buka kan? Ya saya tetap deklarasi tanggal Sabtu itu, malam Jumat malam Sabtu itu. Baru saya bisa buka lagi hari Minggunya, saya baru bisa buka. Padahal saya Senin dijadwalkan acara yang sudah lama kita siapkan, sehingga ditunda. Saya minta penundaan jadwal saya hari ini, akhirnya ketemu waktu yang tepat buat saya dan KPK. Oke. Mengeksplor dan alhamdulillah saya sudah membantu menjelaskan semuanya detail dari rangkaian awal ketika kepres untuk penanggulangan masalah TK itu muncul, lalu muncul program ini. Dan akhirnya alhamdulillah insya Allah sih clear semua proses itu. Ada yang salah, ada yang benar, saya nggak tahu, nanti KPK yang menentukan. 5 jam tadi diperiksa ya, Cak, sebagai saksi ya. Itu termasuk singkat atau lama buat Caimin? Ya dipotong sholat, makan siang, kemudian ngisi biografi sebetulnya ya. Biografinya ada bakal calon wakil presiden? Ya biografi biasa lah, panjang lebar gitu. Oke, akan ada Caimin instingnya apa? Akan ada panggilan lagi nggak? Saya kira udah clear, saya kira semuanya udah jelas sih, amat sangat jelas.
Saya mulai dari Dikpandu peristiwanya saya sampai terjadi peristiwanya, akhirnya insya Allah clear. Karena Caimin ada 3 tersangka ya, Cak ya, pengembangan dari pemeriksaan para tersangka. Nah, saya agak lama itu diperiksa untuk 3 tersangka. Jadi agak lama. Iya, karena ada dirjen penempatan TKI kalau nggak salah, Ya. lalu ada stafnya dan kemudian ada seorang pengusaha untuk proteksi tenaga kerja Indonesia di situ di zaman Caimin. Caimin merasa ini semua akan clear, tidak akan ada panggilan lain? Saya merasa clear karena memang itu saya tidak bisa jelaskan detail karena itu kewenangan KPK ya, tapi sebetulnya semuanya amat sangat jelas terang benderang. Jadi kalau begitu, kalau ini sampai ada kasus korupsi karena alat-alat proteksi untuk atau pengadaan barang untuk TKI itu tidak berfungsi, menurut Caimin salahnya di mana? Ini mengulangi pertanyaan di KPK lagi nih. Tadi juga ditanya seperti itu kira-kira. Jawabannya Caimin apa? Ya itu saya nggak bisa ngomong ya, ini soal hasil pemeriksaan BPK yang mestinya ada kekurangan pembayaran. Nah, nampaknya proses pengembalian lah kira-kira gitu. Aduh, nggak tahu melanggar nggak saya ngomong substansi begini. Substansinya biar Saya nggak KPK bisa ya. yang jelas. Saya kira saya tidak masuk lah. Saya tidak punya kewenangan untuk masuk substansi ya, nanti jadi kontroversi. Tolong kru Rosi ini tadi diedit aja karena ini off the record. Oke, nggak usah dijawab kalau begitu. Substansinya itu sangat Ya wes, menjadi nggak apa-apa. kewenangan KPK. It's okay. Nah, saya itu gini, konteksnya kenapa saya nanya ini, apalagi fresh from the oven dari KPK. Caimin terima kasih bisa datang di Rosi bersama Mas Anies karena beberapa minggu yang lalu kami itu beberapa diundang makan pagi oleh Mas Anies. Terus Mas Anies tuh bilang, saya akan cari calon wakil presiden itu kriterianya 0. 5 tambah 5. Sekarang 0. Jadi yang paling utama yaitu berani. Berani kenapa? Berani karena nggak berkasus. Dipilihnya Caimin. Sama keluarga aja berkasus. Bukan berkasus. Keluarga kami ini dari takdirnya memang begitu. Kalau Rosi, mungkin Rosi belum lahir kali ya. Bagaimana kakek buyut saya, Mbah Bisri Sansuri dengan kakek buyut saya yang jalur nenek, Mbah Wahab Hasbullah, dua-duanya pendiri NU, berantemnya di publik habis-habisan. Oh, maksudnya Caimin dari dulu? Dari dulu. Berantem keras soal apakah sah masuk DPR GR atau itu melanggar hukum. Karena DPR GR bukan hasil pemilu. Sampai tidak nyapa. Sampai berantem keras, sampai akhirnya terjadi rekonsiliasi. Bagaimana caranya agar keputusan NU masuk DPR GR atau tidak itu sah secara hukum agama. Karena DPR GR adalah tidak sah, bukan hasil pemilu. Mbak Bisri kakek saya langsung, beliau ini tidak sah secara fikih Islam karena bukan hasil pemilu. Tapi Mbak Wahab bilang, kalau nggak masuk, ini diisi orang lain. Apa nggak semakin aja? Tapi saya kasih tahu dulu. Tapi akhirnya setelah hampir jotaan lah bahasa Jawa itu berantem, Mbak Wahab ngundang makan, dikasih makanan yang enak-enak gitu oleh Mbak Wahab supaya Mbak Bisri nggak keras gitu. Masak yang paling disukai Mbak Bisri, setelah sedang makan enaknya Mbak Bisri sadar ini sogoan ini. Mbak Bisri bilang, dalam hal makanan enak ini saya terima kasih, tapi prinsip saya tidak mau masuk DPR GR. Ya, itu contoh bagaimana kerasnya. Begitu juga Gus Dur dengan pamannya, Pak Yusuf Hashim. Waduh, saya terlibat kalau ini. Saya nggak tahu urusan sebagai ponakan, yang belain paman lah. Gus Dur melawan pamannya, tapi itu perbedaan politik, perbedaan cara pandang. Oh, sekarang ponakan lawan pamannya juga? Sebetulnya sekarang nggak ada Gus Dur udah almarhum, nggak ada yang namanya dinamika itu. Makanya di Denanyar Jombang tempat saya lahir, dialektika berdebat itu bagian dari olahraga keluarga kita, gitu kira-kira begitu. Itulah olahraga keluarga kita. Karena begitu punya Lili Wahid meninggal, saya bilang punya Lili Wahid lah yang mendewasakan adiknya Gus Dur. Punya Lili Wahid lah. Karena punya Lili Wahid termasuk orang yang selalu keras terhadap saya, marah terus kepada saya. Tapi begitu beliau saya itu, saya bilang, saya kuat tabah seperti ini dididik oleh
punya Lili Wahid, dan punya Lili Wahid yang mendewasakan saya menjadi orang yang mandiri. Ya, Cak, oke. Biasa. Cak Imin yang mengatakan biasa itu dalam keluarga. Saya tuh mau tanya Mas Anies, karena Mas Anies itu kan dengan lantang mengatakan calon wakil presiden itu harus kriterianya itu ada 0, berani karena nggak berkasus. Ya. Yakin sama Cak Imin, kasusnya banyak banget. Gini, kan waktu itu saya bilang, ketemu aja pada nggak berani, benar nggak Ros? Iya, Saya cerita. foto aja nggak berani kan waktu itu. Foto nggak berani, ketemu nggak berani, nggak memungkinkan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ngobrol soal pencalonan, kerja bersama, kalau ketemu aja nggak mungkin. Jadi saya sih sederhana, kalau orang tidak berani, ya berarti memang dia punya masalah. Tapi kalau dia berani, ya berarti nggak ada masalah. Oh, oke. Sederhana sekali. Jadi saya bilang kalau Caimin itu berani melangkah bersama, ini artinya ya beliau yakin ada masalah. Oh, bagi Mas Anies berani karena tidak ada masalah. Karena tidak bermasalah. Iya, jadi kalau enggak ya pasti akan repot. Bukan gini, bermasalah tapi tetap berani. Orang yang Mungkin nggak di Republik ini begitu hari ini. Hari ini, di mana semuanya bisa terang benderang nih. saya tidak perlu ngomong bermasalah atau tidak bermasalah, itu tergantung orang melihat, gitu loh. Apakah Rossi bermasalah atau tidak, itu belum tentu bermasalah atau tidak, tergantung dari mana saya melihat. Jadi politik itu persepsi, persepsi. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan sebagai politisi, sebagai pejabat publik, sebagai pemimpin yang punya tanggung jawab, yang punya agenda. Ya. Saya kira itulah yang menjadi saya harus berjuang terus. Caimin, saya mau ini ya, kan setelah Caimin diwawancara terus kemudian kan Mbak Alisa Wahid, Mbak Yeni juga langsung menyerukan gitu. Atau mungkin udah deh, nggak apa-apa Caimin sukses membawa besar PKB. Itu harus diakui loh. Ketua umum terlama sejak reformasi. Sekarang ya udah PKB jalan aja dengan seluruh kampanyenya tanpa membawa atribut Gus Dur. Karena itu hanya itu, sesimpel itu permintaan Alisa Wahid. Saya setuju. Kita tidak pernah membawa atribut Gus Dur. Rossi lah yang mengangkat Yeni membawa atribut Gus Dur buat PKB. Karena sebetulnya kita sudah berjalan, tidak ada lagi. Gus Dur bagi kami ini dewa, Gus Dur bagi kami wali, Gus Dur bagi kami inspirasi. Tapi kami tidak pernah membawa-bawa Gus Dur dalam kampanye kami. Kami juga tidak membawa-bawa Gus Dur dalam orang melihat PKB. Itu fair enough lah, karena itu permintaan Mbak Alisa Wahid. Pasti, silakan dengan jalan setuju PKB. sekali. Saya rasa sekarang, itu sudah bisa. Sekarang buktikan saya bawa Gus Dur, di mana gambar ada Gus Dur? Nggak ada. Itu pun sejak pemilu 2004 loh. Setiap ada gambar Gus Dur diturunkan nama Yeni. Tapi sampai sekarang kita nggak pakai lagi. Mas Anies, kalau kok kasus-kasus gini buat Mas Anies, Caimin ini liabilities nggak? Gini, ketika kita bicara kasus, ada perkara, ada persepsi. Oke? Dan saya ngalamin juga nih, Ros, selama 2 tahun lebih tuh, bagaimana ada sebuah penciptaan persepsi terkait dengan Formula E. Terus menerus. Saya merasakan tuh, ketika kemudian saya jalanin ini dengan yakin, makanya nggak ada masalah. Tapi penciptaan persepsi atas itu, bahkan sampai ada survei menanyakan, percayakah Anda soal kasus Formula E? Sebuah lembaga survei kredibel itu menanyakan publik itu, percaya apa tidak? Jadi kita gunakan apa yang dikerjakan sama penegak hukum. Mas Adi sini mengatakan bedakan antara apa yang menjadi fakta atau apa yang menjadi persepsi publik. Ya. Cuman Caimin, aku mau komentar dikit. Caimin berubah loh. Apa itu? Iya, sekarang tuh lebih tertata gitu loh. Ya, ini baru seminggu kumpul Mas Anies. Kalau 2 bulan lebih rapi lagi. Iya, kayaknya ini nggak Caimin nih kayaknya nih. Ya, tapi juga Caimin ini, Gus Imin ini bawa kejenakaan. Iya. Iya. Beda. Kayak aku nggak kenal, kayaknya bukan Caimin nih. Sebetulnya kalau di DPR pasti pakai jas, cuman kalau talk show baru bersama pasangan saja ini pakai jas ini ya. Kayaknya langsung jadi beda Caimin ini. Langsung ada ini aura-aura
Anies Baswedannya Amin, banyak. Amin, amin. Ini namanya jodoh lah. Saling ngisi. Saling mengisi. Perjodohan kilat Anies Baswedan dan Caimin karena kehebatan Surya Paloh atau Jokowi yang sering disebut Pak Lurah. Kami kembali saat lagi.